Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jembatan surga yang dirahmati Allah. Saya doakan yang sudah subscribe semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan yang belum subscribe saya doakan selalu dilimpahkan rezekinya. Ilmu pengasihan seringkali dipahami secara sederhana sebagai kemampuan untuk menarik perhatian atau simpati orang lain. Namun, bila kita menelusuri lebih dalam, makna ilmu ini jauh lebih luas dan mendalam. Ia bukan sekadar trik untuk membuat orang lain senang atau terpikat, melainkan sebuah karunia batin yang memancar dari dalam diri seseorang. Ketika kita berbicara tentang pengasihan, kita sebenarnya sedang membicarakan tentang energi halus yang keluar dari hati yang tulus. Energi ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan atau dibuat-buat, melainkan sesuatu yang lahir secara alami. Itulah sebabnya, ilmu pengasihan sering dianggap sebagai anugerah dari Allah, yang hadir sebagai cerminan kebersihan hati manusia. Banyak orang keliru dengan mengira bahwa ilmu pengasihan hanya berkaitan dengan ritual-ritual tertentu atau amalan yang sifatnya mistis. Padahal, hakikat ilmu ini lebih kepada pancaran positif dari jiwa. Seseorang dengan hati yang damai, pikiran yang jernih, dan niat yang tulus akan memancarkan energi yang menenangkan tanpa ia sadari. Energi inilah yang kemudian dirasakan orang lain sebagai daya tarik batin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu pernah bertemu dengan orang yang meskipun sederhana penampilannya, tetap terasa nyaman ketika berada di dekatnya. Kata-kata mereka menyejukkan, senyum mereka menghangatkan, dan tatapan mereka membuat hati menjadi tenteram. Inilah contoh nyata dari pancaran ilmu pengasihan. Ia tidak bergantung pada materi atau fisik semata, tetapi lahir dari batin yang bersih. Ilmu pengasihan pada dasarnya adalah seni merawat hati. Hati yang dipenuhi rasa syukur, kasih sayang, dan ketulusan akan secara otomatis memantulkan cahaya positif ke lingkungan sekitar. Seseorang yang memiliki hati seperti ini biasanya lebih mudah diterima dalam pergaulan, dihormati oleh sesama, bahkan dicintai tanpa ia harus berusaha keras. Perlu dipahami juga, ilmu pengasihan bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari hanya dengan teori. Ia harus dihidupkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Cara kita bersikap, berbicara, bahkan sekadar mendengarkan orang lain dengan tulus, semuanya merupakan bagian dari proses memancarkan pengasihan. Jadi, bukan soal mantra, melainkan soal sikap batin yang konsisten dijaga. Ketulusan menjadi fondasi utama dalam ilmu pengasihan. Tanpa ketulusan, apa yang kita lakukan akan terasa hambar dan tidak menyentuh hati. Senyum yang dipaksakan, ucapan yang dibuat-buat, atau sikap yang penuh pamrih tidak akan menghasilkan energi positif yang sama. Justru, orang lain bisa merasakan ketidaktulusan itu, sehingga bukannya terasa nyaman, malah menimbulkan jarak. Karena itulah, ilmu pengasihan bukanlah alat untuk memanipulasi orang lain. Ia bukan cara untuk menguasai hati seseorang demi kepentingan pribadi. Melainkan, ilmu ini hadir sebagai sarana mempererat hubungan, menebarkan kedamaian, serta menumbuhkan kasih sayang yang ikhlas. Dengan kata lain, pengasihan adalah wujud nyata dari cinta kasih yang ditanamkan oleh Allah di dalam diri manusia. Jika kita renungkan, setiap orang sebenarnya memiliki potensi pengasihan. Hanya saja, tidak semua orang mampu menjaganya agar tetap bersinar. Hati yang dipenuhi iri, benci, dan amarah akan menutupi cahaya itu. Sebaliknya, hati yang penuh kasih, sabar, dan ikhlas akan membuat cahaya pengasihan semakin terang. Dalam budaya kita, banyak kisah yang menunjukkan bagaimana tokoh-tokoh besar dihormati bukan hanya karena kepintaran atau kekuatannya, melainkan karena pancaran wibawa dan kasih sayangnya. Mereka disegani bukan karena takut, tetapi karena keberadaan mereka membawa rasa damai. Inilah manifestasi dari ilmu pengasihan yang sejati. Di era modern sekalipun, ilmu pengasihan tetap relevan. Meski dunia semakin sibuk dan penuh dengan persaingan, orang-orang yang memiliki energi pengasihan selalu mendapat tempat di hati banyak orang. Mereka menjadi sosok yang dirindukan,
dicari nasihatnya, bahkan diteladani tindakannya. Semua itu terjadi karena mereka memiliki hati yang tulus. Pengasihan juga sangat erat kaitannya dengan keikhlasan dalam berbuat. Ketika kita menolong seseorang tanpa pamrih, mendoakan tanpa diminta, atau tersenyum tanpa alasan, itulah bentuk sederhana dari ilmu pengasihan. Hal-hal kecil yang dilakukan dengan hati yang bersih justru memberikan dampak besar bagi orang lain. Karena sifatnya yang alami, ilmu pengasihan tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa ditukar dengan jabatan, dan tidak bisa dipalsukan dengan penampilan. Ia benar-benar muncul dari dalam diri seseorang. Inilah yang membuatnya begitu berharga, sebab hanya mereka yang menjaga kebersihan hati yang dapat merasakannya dan memancarkannya. Pada akhirnya, ilmu pengasihan bukanlah tentang bagaimana orang lain bisa jatuh hati pada kita, melainkan bagaimana kita bisa menghadirkan ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupan bersama. Ia adalah karunia dari Allah yang tidak bisa direkayasa, melainkan dijaga dan disyukuri. Dengan memahami pengertian ilmu pengasihan secara mendalam, kita bisa melihat bahwa kekuatan terbesar manusia bukan pada kekayaan atau kekuasaan, melainkan pada ketulusan hati. Dari hati yang tulus itulah, lahir pancaran energi positif yang membuat kehidupan lebih harmonis, penuh cinta, dan dipenuhi kedamaian. Ketika membicarakan sumber kekuatan ilmu pengasihan, banyak orang mungkin membayangkan bahwa ia lahir dari doa-doa khusus, ritual tertentu, atau bahkan benda-benda bertuah. Padahal, inti sejatinya bukanlah itu semua. Kekuatan pengasihan berasal dari hal yang paling murni, yaitu hati yang tulus dan bersih. Dari hati itulah energi batin terpancar, membawa ketenangan bagi siapa saja yang merasakannya. Hati yang tulus ibarat mata air jernih di pegunungan. Airnya tidak pernah berhenti mengalir, memberi kehidupan bagi siapapun yang membutuhkan. Begitu pula dengan hati yang bersih, ia memancarkan kebaikan tanpa pamrih. Orang-orang yang berada di sekitarnya akan merasakan kesejukan, meski tidak ada kata-kata yang terucap. Itulah sebabnya, sumber kekuatan pengasihan tidak terletak pada luar diri, melainkan di dalam jiwa. Seseorang dengan hati yang damai biasanya memiliki aura wajah yang menenangkan. Tanpa perlu berbicara banyak, keberadaannya sudah cukup untuk menghadirkan rasa nyaman. Tatapan matanya penuh kelembutan, senyumnya terasa ikhlas, dan tutur katanya membuat orang merasa dihargai. Semua itu adalah manifestasi dari kejernihan jiwa yang memantulkan energi pengasihan. Esensi sejati dari ilmu pengasihan adalah keikhlasan. Selama niat kita masih dilandasi oleh pamrih, maka energi yang terpancar tidak akan sekuat hati yang benar-benar ikhlas. Orang lain mungkin bisa terkesan sejenak, tetapi kesan itu tidak akan bertahan lama. Hanya dengan ketulusan yang murni, pengasihan bisa memancarkan daya tarik yang konsisten dan bertahan lama. Kebersihan jiwa yang menjadi sumber pengasihan ini tidak muncul begitu saja. Ia perlu dipelihara melalui kesadaran diri, latihan kesabaran, serta kebiasaan untuk selalu berbuat baik. Setiap kali kita menjaga hati agar tidak dipenuhi iri, dengki, atau amarah, saat itu pula kita sedang membersihkan cermin jiwa kita. Semakin bersih cermin itu, semakin teranglah cahaya batin yang memancar keluar. Banyak orang mendambakan karisma dan daya tarik, namun lupa bahwa pesona sejati tidak bisa dipaksakan dari luar. Penampilan boleh dihias, kata-kata boleh dipoles, tetapi jika hati masih kotor, maka pesona itu hanya bertahan sebentar. Sebaliknya, orang yang sederhana namun memiliki hati yang ikhlas, justru seringkali terlihat lebih menawan di mata banyak orang. Kekuatan pengasihan sejati tidak bisa dipisahkan dari kedekatan seseorang kepada Allah. Semakin seseorang menjaga hubungannya dengan Sang Pencipta, semakin jernih pula batinnya. Dari kejernihan batin itulah energi positif mengalir. Orang-orang yang hidup dengan hati yang penuh syukur dan kasih sayang biasanya memancarkan wibawa yang menyejukkan, meski mereka tidak pernah berusaha mencari perhatian. Ilmu pengasihan juga mengajarkan bahwa energi batin bukanlah milik pribadi semata, melainkan amanah. Artinya,
Energi tersebut seharusnya digunakan untuk menebarkan kebaikan, bukan untuk memanipulasi orang lain. Saat seseorang menggunakan pengasihan hanya untuk kepentingan diri sendiri, lambat laun energi itu akan redup, karena tidak selaras dengan keikhlasan yang menjadi sumbernya. Kejernihan jiwa ibarat cahaya yang menembus kegelapan. Bayangkan sebuah ruangan gelap yang tiba-tiba ditembus cahaya kecil. Meski hanya setitik, cahaya itu sudah cukup memberi harapan. Begitulah pengaruh seseorang yang memiliki hati bersih. Kehadirannya dapat menjadi penerang, bahkan di tengah suasana penuh kekhawatiran dan ketidakpastian. Dalam kehidupan nyata, kita sering menjumpai orang-orang yang tampak biasa saja, namun selalu membuat orang lain betah di dekatnya. Mereka tidak banyak bicara, tidak suka pamer, tapi suasana hati orang-orang di sekitarnya menjadi lebih damai. Ini adalah bukti nyata bahwa esensi pengasihan bukanlah tampilan luar, melainkan kekuatan hati yang terjaga. Sebaliknya, ada pula orang-orang yang berusaha keras menampilkan diri seolah penuh pesona. Mereka memperhatikan penampilan, memilih kata-kata indah, bahkan berusaha menarik perhatian dengan berbagai cara. Namun, jika hatinya penuh pamrih, orang lain tetap akan merasa ada jarak. Aura mereka tidak sehangat orang yang benar-benar ikhlas. Esensi sejati ilmu pengasihan mengingatkan kita bahwa manusia adalah makhluk batiniah, bukan sekadar fisik. Meskipun mata melihat rupa, telinga mendengar kata, dan kulit merasakan sentuhan, pada akhirnya hati yang akan menentukan seberapa dalam hubungan kita dengan orang lain. Hati yang bersih mampu menjalin ikatan yang jauh lebih kuat daripada sekadar kata-kata atau penampilan. Sumber kekuatan pengasihan juga mengajarkan pentingnya introspeksi diri. Setiap kali kita merasa sulit diterima orang lain, atau merasa keberadaan kita tidak membawa ketenangan, mungkin saatnya bercermin ke dalam hati. Apakah kita menyimpan kebencian? Apakah kita masih sering iri? Atau mungkin ada niat yang tidak tulus dalam setiap perbuatan kita? Membersihkan hati adalah kunci agar energi pengasihan kembali memancar. Disinilah kita memahami bahwa ilmu pengasihan bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh secara instan. Ia membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kesadaran yang mendalam. Namun, ketika hati sudah benar-benar bersih, pengasihan akan memancar dengan sendirinya, tanpa perlu dipaksakan. Orang lain akan merasakan ketulusan itu, dan hubungan pun menjadi lebih harmonis. Dengan demikian, sumber kekuatan ilmu pengasihan sejati adalah hati yang tulus dan jiwa yang jernih. Esensinya bukan pada hal-hal mistis, melainkan pada kualitas batin yang penuh kasih sayang. Inilah karunia dari Allah yang membuat seseorang memiliki daya tarik alami, menghadirkan kedamaian, dan menyebarkan kebaikan ke sekitarnya. Mata sering disebut sebagai jendela hati. Dari mata, orang lain bisa merasakan apa yang kita pikirkan dan rasakan, bahkan tanpa kata-kata. Dalam ilmu pengasihan, mata yang teduh menjadi salah satu ciri paling utama yang menandakan seseorang memiliki energi batin yang kuat. Sorot mata yang lembut dan menenangkan tidak hanya menyenangkan untuk dipandang, tetapi juga mampu menyentuh batin orang lain dengan cara yang halus. Mata yang teduh bukanlah hasil dari riasan atau penampilan luar semata. Ia lahir dari ketulusan hati. Ketika hati seseorang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang, sorot matanya akan ikut memancarkan hal yang sama. Inilah sebabnya, orang yang memiliki mata teduh seringkali membuat orang lain merasa aman dan nyaman saat berhadapan dengannya. Tatapan mata yang teduh memiliki keistimewaan tersendiri. Ia tidak menusuk atau mengintimidasi, melainkan menghadirkan rasa tenteram. Seakan-akan ada energi lembut yang mengalir dan merangkul jiwa orang lain. Banyak orang yang tanpa sadar betah menatap atau berbicara dengan seseorang yang memiliki sorot mata seperti ini, karena hati mereka merasa disentuh. Dalam keseharian, kita tentu pernah merasakan perbedaan antara tatapan yang penuh kemarahan dengan tatapan yang penuh keteduhan. Tatapan marah bisa membuat kita merasa tertekan, seakan ada dinding yang memisahkan. Sebaliknya,
Tatapan teduh membuat kita merasa diterima, bahkan seolah sedang dirangkul oleh rasa kasih sayang. Inilah keunikan dari energi pengasihan yang memancar lewat mata. Menariknya, mata teduh sering kali muncul bukan dari orang yang banyak berbicara, melainkan dari mereka yang lebih banyak mendengarkan. Orang-orang seperti ini menggunakan matanya untuk memahami, bukan menghakimi. Saat seseorang curhat atau berbagi masalah, tatapan teduh mampu membuat lawan bicara merasa lega, karena seakan-akan ada yang benar-benar mendengar dan memahami. Mata teduh juga erat kaitannya dengan ketenangan batin. Orang yang hatinya selalu gelisah atau penuh amarah biasanya sulit memancarkan sorot mata yang lembut. Sebaliknya, orang yang terbiasa menjaga ketenangan dan mengendalikan emosi akan secara alami memiliki mata yang menyejukkan. Dari situlah aura pengasihan muncul dan membuat orang lain tertarik. Sorot mata yang teduh tidak hanya menenangkan, tetapi juga memancarkan rasa percaya diri yang sehat. Bukan percaya diri yang arogan, melainkan keyakinan batin bahwa ia hadir dengan ketulusan. Tatapan seperti ini mampu membuat orang lain merasa dihargai, karena ada energi positif yang disalurkan tanpa kata. Jika kita perhatikan, banyak tokoh bijak atau guru spiritual yang memiliki mata teduh. Mereka tidak perlu berkata banyak untuk membuat orang tenang. Cukup dengan menatap mata mereka, hati orang lain bisa luluh. Fenomena ini bukanlah hal gaib, melainkan pancaran batin yang murni, hasil dari hati yang selalu bersih dan penuh kasih. Mata teduh juga menjadi simbol keterhubungan dengan Allah. Orang yang dekat dengan Sang Pencipta biasanya memiliki hati yang lebih damai. Dari kedamaian itu, sorot mata mereka tampak berbeda, penuh cinta, penuh pengertian, dan jauh dari kebencian. Itulah mengapa orang-orang soleh atau bijaksana sering digambarkan memiliki tatapan yang menyejukkan. Selain itu, mata yang teduh mampu menguatkan komunikasi nonverbal. Dalam banyak situasi, orang lebih percaya pada sorot mata dibandingkan kata-kata. Kata bisa saja dibuat-buat, tetapi mata sulit untuk berdusta. Jika hati kita tulus, tatapan kita akan menegaskan ketulusan itu. Namun, jika hati kita penuh kepura-puraan, orang lain bisa melihat kebohongan itu dari mata kita. Keberadaan mata teduh juga mampu meredam konflik. Dalam situasi tegang, tatapan yang lembut bisa melembutkan hati yang keras. Banyak orang yang akhirnya luluh dan mau berdamai hanya karena merasa disentuh oleh sorot mata yang penuh kasih. Hal ini menunjukkan betapa besar kekuatan batin yang tersimpan dalam pancaran mata. Dalam konteks kehidupan sosial, orang dengan mata teduh biasanya lebih mudah dipercaya. Mereka dianggap sebagai pribadi yang jujur dan tidak berbahaya. Itulah sebabnya, dalam dunia pergaulan maupun pekerjaan, kehadiran orang dengan sorot mata lembut seringkali membawa suasana positif. Energi yang mereka pancarkan memberi rasa aman bagi orang-orang di sekitarnya. Namun, penting dipahami bahwa mata teduh tidak bisa dipalsukan dengan sengaja. Tidak ada kosmetik atau latihan instan yang bisa menciptakan tatapan ini. Ia lahir dari kedalaman jiwa yang benar-benar bersih. Jika kita ingin memiliki mata yang teduh, maka yang harus dibersihkan terlebih dahulu adalah hati. Dari hati yang tenang, mata akan ikut memancarkan keteduhan. Mata yang teduh adalah bukti nyata bahwa ilmu pengasihan bukanlah sesuatu yang misterius, melainkan hal yang bisa dirasakan dalam keseharian. Setiap orang bisa melatih dirinya untuk memiliki tatapan seperti ini dengan cara menjaga hati, memperbanyak syukur, dan menghindari sifat-sifat buruk. Seiring waktu, sorot mata pun akan berubah, menjadi lebih lembut dan menenangkan. Dengan demikian, mata teduh bukan hanya ciri fisik, tetapi juga refleksi dari kondisi batin seseorang. Ia adalah wujud nyata dari energi pengasihan yang terpancar dari hati yang bersih. Melalui mata inilah, orang lain bisa merasakan cinta kasih yang tulus, yang akhirnya membuat mereka merasa damai dan nyaman berada di dekat kita. Senyum adalah bahasa universal yang mampu dimengerti oleh siapapun, tanpa perlu diterjemahkan. Dalam ilmu pengasihan,
senyum alami menjadi salah satu ciri fisik yang paling mudah dikenali. Senyum ini bukan sekadar menggerakkan bibir, melainkan pancaran tulus dari hati. Ketika seseorang tersenyum dengan ikhlas, orang lain akan merasakan kehangatan yang menenangkan, seolah ada energi positif yang menular. Senyum alami lahir dari hati yang damai. Ia tidak dipaksakan, tidak dibuat-buat, dan tidak memiliki maksud tersembunyi. Senyum seperti ini mampu membuat orang lain merasa dihargai, diterima, bahkan dicintai. Karena sifatnya yang tulus, senyum alami bisa menembus dinding batin orang lain dan membuka ruang keakraban dalam waktu yang singkat. Banyak penelitian modern pun membuktikan bahwa senyum tulus dapat memengaruhi emosi orang lain. Senyum yang berasal dari ketulusan hati mampu merangsang perasaan bahagia pada orang yang melihatnya. Tidak heran, dalam pergaulan, orang yang mudah tersenyum secara alami lebih disukai dan lebih mudah mendapatkan simpati dibandingkan mereka yang wajahnya kaku. Namun, senyum yang dibuat-buat berbeda sekali rasanya. Senyum palsu biasanya terasa hambar, bahkan bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Orang yang menerima senyum tersebut bisa merasakan ketidaktulusan di baliknya. Karena itu, ilmu pengasihan menekankan pentingnya senyum alami, karena hanya senyum tuluslah yang mampu memancarkan energi positif secara konsisten. Selain senyum alami, alis simetris juga menjadi bagian penting dalam ciri pengasihan. Meski sering dianggap remeh, alis ternyata memiliki pengaruh besar dalam menampilkan ekspresi wajah. Alis yang simetris memberikan kesan keseimbangan dan harmoni. Hal ini membuat wajah terlihat lebih enak dipandang dan memancarkan aura wibawa yang alami. Alis yang simetris dipercaya mencerminkan keseimbangan batin. Wajah yang terlihat proporsional secara alami akan memengaruhi cara orang lain menilai kita. Tanpa disadari, orang dengan alis simetris seringkali dianggap lebih berwibawa, lebih meyakinkan, dan lebih menarik. Bukan karena standar kecantikan semata, melainkan karena harmoni visual yang mencerminkan keseimbangan jiwa. Dalam interaksi sehari-hari, senyum alami dan alis simetris bekerja sama dalam membangun kesan pertama. Ketika seseorang tersenyum dengan tulus, alis simetris ikut mempertegas ekspresi wajah yang harmonis. Perpaduan ini menciptakan daya tarik yang kuat, membuat orang lain merasa nyaman, dan membuka pintu hubungan yang lebih akrab. Kedua ciri ini menunjukkan bahwa ilmu pengasihan bukan hanya soal aura batin, tetapi juga tercermin secara nyata di wajah. Senyum alami dan alis simetris adalah bukti bahwa hati yang tulus dan jiwa yang seimbang benar-benar memengaruhi penampilan fisik seseorang. Wajah menjadi lebih bersinar bukan karena riasan, tetapi karena energi batin yang terpancar. Senyum alami juga memiliki kekuatan untuk meredakan ketegangan. Dalam situasi yang penuh konflik atau stres, sebuah senyum tulus bisa menenangkan suasana. Senyum itu mengirimkan pesan bahwa masih ada harapan, masih ada ruang untuk berdamai, dan masih ada kebaikan yang bisa dipegang. Inilah sebabnya senyum alami sering dianggap sebagai senjata paling sederhana, namun paling ampuh. Begitu pula dengan alis simetris, ia membantu wajah terlihat lebih ekspresif tanpa terkesan berlebihan. Saat seseorang marah, sedih, atau bahagia, alis memainkan peran besar dalam memperlihatkan emosi. Dengan bentuk yang simetris dan alami, ekspresi wajah menjadi lebih seimbang, sehingga pesan yang ingin disampaikan terasa lebih jujur dan apa adanya. Dalam ilmu pengasihan, senyum dan alis tidak dipandang sebagai sekadar elemen estetika. Keduanya dipandang sebagai refleksi dari batin yang harmonis. Senyum yang lahir dari hati yang tulus, dan alis yang memperlihatkan keseimbangan wajah, menjadi tanda bahwa jiwa seseorang berada dalam keadaan damai. Dari situlah pengasihan memancar keluar. Kita mungkin pernah merasakan bagaimana senyum seseorang bisa mengubah hari kita. Senyum tulus yang diberikan di saat kita sedang lelah atau sedih mampu memberi energi baru. Bahkan tanpa kata-kata, senyum itu sudah cukup untuk menyalurkan semangat.
Ini adalah bentuk sederhana dari energi pengasihan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Alis simetris pun memiliki efek serupa, meski lebih halus. Orang dengan alis yang teratur secara alami terlihat lebih bersahabat dan menyenangkan. Bukan berarti orang dengan alis tidak simetris tidak bisa memancarkan pengasihan, tetapi harmoni visual dari alis simetris memberikan nilai tambah dalam menegaskan aura positif yang sudah ada. Pada akhirnya, senyum alami dan alis simetris adalah dua ciri fisik yang saling melengkapi. Senyum memberikan kehangatan, sementara alis simetris memberikan keseimbangan. Bersama-sama, keduanya menciptakan wajah yang penuh dengan energi positif, yang membuat orang lain merasa betah, aman, dan nyaman berada di dekat kita. Dengan memahami ciri ini, kita semakin yakin bahwa ilmu pengasihan sejati tidak bisa dilepaskan dari kebersihan hati. Senyum alami dan alis simetris hanyalah pantulan dari batin yang penuh kasih sayang dan keseimbangan. Semakin tulus hati kita, semakin alami senyum yang muncul, dan semakin harmonis pula wajah kita dipandang. Bibir adalah salah satu bagian wajah yang paling sering diperhatikan saat seseorang berbicara. Dalam ilmu pengasihan, bibir lembut dianggap sebagai salah satu saluran energi batin yang penting. Bukan hanya dari segi fisik, tetapi bibir lembut dipandang sebagai simbol kelembutan hati. Setiap kata yang keluar dari bibir seperti ini terdengar hangat, menenangkan, dan mampu menyentuh hati orang yang mendengarnya. Bibir lembut tidak selalu berarti bibir yang sempurna dari segi bentuk atau warna. Lebih dari itu, ia merujuk pada kelembutan ekspresi dan tutur kata yang diucapkan. Orang yang memiliki hati ikhlas dan penuh kasih biasanya akan berbicara dengan lembut, tanpa meninggikan suara atau menyakiti perasaan orang lain. Itulah yang membuat bibir mereka terasa istimewa. Dalam percakapan sehari-hari, bibir lembut menjadi sarana penghubung yang kuat antara hati dan hati. Ucapan yang keluar darinya membawa energi positif. Bahkan, kata-kata sederhana seperti sapaan, doa, atau kalimat penyemangat bisa memberi dampak besar. Orang lain merasa didengarkan, dihargai, dan diterima sepenuh hati. Selain bibir lembut, garis wajah yang halus juga termasuk dalam ciri pengasihan. Garis wajah yang halus bukan berarti tidak ada kerutan sama sekali, melainkan proporsi wajah yang terlihat seimbang, tenang, dan tidak menimbulkan kesan kasar. Garis yang halus memberi kesan bahwa orang tersebut memiliki jiwa yang jernih, sehingga wajahnya tampak lebih harmonis. Garis wajah yang halus seringkali diasosiasikan dengan kepribadian yang penuh kedamaian. Wajah yang tidak penuh tegang, tidak penuh ekspresi keras, mencerminkan jiwa yang lembut dan mampu mengendalikan emosi. Itulah sebabnya, orang dengan garis wajah halus seringkali terlihat lebih ramah dan menenangkan. Bibir lembut dan garis wajah halus bekerja secara bersamaan dalam memancarkan pengasihan. Saat seseorang berbicara dengan suara lembut dan wajah yang halus, suasana yang tercipta akan lebih nyaman. Lawan bicara akan merasa dihargai, bahkan tanpa disadari mereka lebih terbuka dan lebih mudah percaya. Dalam kehidupan sosial, banyak orang yang secara alami merasa betah dengan seseorang yang memiliki bibir lembut dan garis wajah halus. Mereka bisa menjadi tempat curhat, teman diskusi, atau bahkan sosok penasehat yang dihormati. Bukan karena mereka selalu benar, melainkan karena energi batin mereka yang menenangkan membuat orang lain merasa nyaman. Kekuatan bibir lembut juga terlihat ketika seseorang memberikan nasihat atau motivasi. Kata-kata yang sama bisa terdengar berbeda tergantung dari cara penyampaiannya. Bila disampaikan dengan suara kasar, kata-kata itu bisa menyinggung. Tetapi bila diucapkan dengan lembut, bahkan kritik pun bisa terdengar menyejukkan. Itulah salah satu bentuk pengasihan yang keluar melalui bibir. Begitu juga dengan garis wajah halus. Ia mampu membuat orang lain merasa lebih tenang hanya dengan melihat wajah tersebut. Wajah yang halus seolah memantulkan ketenangan jiwa pemiliknya. Tidak perlu kata-kata banyak, cukup dengan kehadiran saja, orang lain bisa merasakan kedamaian yang terpancar.
Dalam konteks yang lebih luas, bibir lembut dan garis wajah halus adalah tanda keseimbangan antara dalam dan luar diri. Apa yang ada di hati tercermin di wajah dan terdengar dalam ucapan. Orang yang batinnya penuh kasih akan memancarkan kelembutan lewat bibirnya dan keteduhan lewat garis wajahnya. Keduanya saling melengkapi dan memperkuat daya tarik alami. Bibir lembut juga sering dikaitkan dengan doa yang tulus. Setiap doa yang dipanjatkan dari hati yang ikhlas akan terasa kuat dan penuh makna. Itulah sebabnya, orang yang terbiasa mendoakan orang lain dengan tulus biasanya memiliki aura wajah yang menenangkan. Doa itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga menjadi energi positif yang menular ke sekitarnya. Sementara itu, garis wajah halus adalah hasil dari kebiasaan menjaga hati. Wajah yang penuh dengan amarah, kebencian, dan dendam biasanya terlihat kaku dan kasar. Sebaliknya, wajah yang dipenuhi rasa syukur, kesabaran, dan kasih sayang akan terlihat lebih lembut. Dari sanalah kita bisa melihat bahwa garis wajah halus adalah cermin dari jiwa yang bersih. Bibir lembut dan garis wajah halus juga memberi pelajaran penting bahwa kecantikan sejati tidak selalu datang dari kosmetik atau perawatan fisik. Kecantikan sejati lahir dari hati yang tulus. Jika hati penuh kasih, maka bibir akan mengucapkan kata-kata indah, dan wajah akan terlihat harmonis. Inilah rahasia pengasihan yang sesungguhnya. Kehadiran orang dengan bibir lembut dan garis wajah halus mampu mengubah suasana di sekitarnya. Mereka bisa membuat orang lain merasa aman, merasa didengarkan, bahkan merasa dihargai hanya dengan berbicara. Dan menatap dengan penuh ketulusan. Pengaruh ini jauh lebih kuat dibandingkan daya tarik fisik semata. Dengan demikian, bibir lembut dan garis wajah halus bukan hanya ciri fisik, tetapi juga cerminan dari batin yang penuh cinta kasih. Keduanya menjadi pintu keluar bagi energi pengasihan yang lahir dari hati yang bersih. Dari sinilah kita belajar bahwa wajah bukan hanya sekadar tampilan luar, tetapi juga cermin jiwa yang memancarkan ketulusan dan kedamaian. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Ilmu pengasihan pada akhirnya bukanlah soal trik, ritual, atau penampilan luar semata. Semua ciri fisik yang telah dibahas sebelumnya hanyalah pantulan dari kondisi batin yang sebenarnya. Dari hati yang bersih, semua itu lahir secara alami. Mata menjadi teduh, senyum tampak tulus, bibir terasa lembut, alis terlihat simetris, dan garis wajah pun memancarkan kelembutan. Semua adalah cerminan dari jiwa yang damai. Kesimpulan ini menegaskan bahwa sumber utama pengasihan adalah hati yang tulus. Tanpa ketulusan, semua yang ditampilkan di luar hanya menjadi kepura-puraan.